Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Jordan Anugrah dengan NIM F1D02310061. Ini saya akan menjelaskan jurnal modul 5 sebagai respon modul 5. Oke, di sini yang pertama, seperti biasa kita mengimport library matplotlib, numpy, dan cv2. Kemudian di sini saya membaca gambar alat ini, lalu menyimpannya di variabel img, kemudian menampilkannya. Kemudian di sini saya mengubah colornya menjadi grayscale, kemudian menampilkannya menggunakan channel gray juga. Kemudian di sini ada fungsi resize. Di sini fungsi resize itu menerima 3 parameter, yaitu image, yang mana ini gambar yang akan dilakukan resize-nya nanti, kemudian tinggi baru dan lebar baru. Ini tinggi dan lebar target nantinya. Kemudian di sini yang pertama dilakuin yaitu mengambil dimensi tinggi dan lebar dari image, kemudian menyimpannya di masing-masing variabel tinggi dan lebar, kemudian membuat kanvas baru, menggunakan lebar baru dan tinggi baru, kemudian menyimpannya di variabel resize image. Kemudian di sini lakukan iterasi untuk melakukan proses resize-nya. Di sini untuk X-nya itu J-nya dari kolom itu dikali dengan lebarnya, kemudian dibagi dengan tinggi baru, sedangkan I-nya ini dikali dengan tinggi, kemudian dibagi dengan lebar baru. Dan ini dilakukan di setiap area, diisi ke dalam kanvas baru itu, dan di return hasilnya. Di sini fungsi thresholding sama dengan fungsi thresholding dari modul 4. Jika nilai pixel dari area itu lebih tinggi dari threshold, maka akan diisi dengan atau diberikan nilai pixel 255 atau putih. Jika tidak, maka area itu akan diberikan nilai 0 atau hitam. Kemudian di sini dilakukan proses thresholding terlebih dahulu, kemudian di resize dengan size 256 kali 256 pixel. Untuk thresholding diberikan ambang batas 195. Dan di sini ditampilkan hasilnya. Ini gambar asli, ini threshold 195, dan ini resize-nya. Bisa kita lihat di sini yang awalnya 3000 lebih menjadi 256. Kemudian di sini ada menginisialisasi untuk kernel yang akan digunakan nanti ke dalam variabel kernel detektif. Ini didapatkan dari soal. Di sini proses pembuatan fungsi dilasi, mana dilasi itu untuk menambahkan atau menebalkan objek yang atau area yang nilai pixelnya itu putih. Di sini yang pertama yaitu buat variabel path, dan di sini dilakukan berikan padding, dan di sini membuat kanvas baru. Lalu di sini perulangan untuk dilakukan proses dilasinya. Region ini mengambil nilai area atau region yang akan diproses nantinya. Kemudian di sini
di dalam area itu dan di dalam kernel dengan menggunakan operator and bitwise di sini, jika dua-duanya ada nilai pixel yang foreground gitu atau yang putih, maka akan diberikan nilai pixel 255 lagi atau putih. Di sini gunanya itu untuk menebalkan sesuai dengan tujuan dari dilas itu. Kemudian jika tidak maka 0. Dan di sini jika ada salah satu nilai pixel yang putih, maka akan diberikan tambahan pixel putih untuk menebalkan dari putih itu sendiri. Dan lanjut ke proses erosi. Erosi ini yaitu kebalikan dari dilasi tadi. Nah, untuk di sininya sama ya, seperti yang dilasi. Kemudian di sini mengambil regionnya. Di perulangan ini, jika di region ini terdapat atau tidak semua nilai pixel pada region itu bernilai 255, maka hasilnya itu akan masuk langsung ke proses else ini. Maksud dari if ini itu yaitu jika pada region itu tidak terdapat nilai pixel yang foreground atau putih, maka atau salah satunya saja semuanya tidak terdapat nilai pixel foreground atau putih, maka akan langsung dihilangkan di sini atau dihitamkan. Kemudian di sini jika semua nilai pixel pada region itu bernilai putih atau 255, maka di sini akan ditambahkan. Untuk erosi ini biasanya dia otomatis langsung ke sini karena sangat jarang sekali jika ada noise sedikit pun, maka dia akan langsung masuk ke else ini. Jika ada noise sedikit tadi, otomatis dia masuk sini kan, nantinya dia noise itu akan makin membesar atau melubangi dari image citranya itu. Dan lanjut ke sini di closing. Proses closing ini yaitu gabungan dari proses dilasi dan erosi secara berurutan. Dan di sini menampilkan hasilnya yang mana proses closing ini dia akan mengurangi atau menutup noise kecil atau lubang-lubang kecil pada citra. Kemudian erosinya ini berguna untuk menipiskan atau mengecilkan tepi yang telah dilebarkan dari tepi objek utama dari gambar. Dan di sini opening merupakan kebalikan dari closing, yang mana erosi dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu dilasi. Nah, di sini digunakan untuk mengurangi ukuran dari tepi objek dari citranya. Kemudian dilasi ini untuk menutup noise atau lubang-lubang kecil yang ada pada image citranya. Kemudian di sini ada fungsi thinning. Thinning ini merupakan di sini thinning memberikan default iterasinya sebanyak 10. Kemudian di sini ada kita mengcopy image aslinya, tidak mengganggu image aslinya ke dalam variabel result. Dan di sini dilakukan proses erosi terlebih dahulu di dalam perulangan ini nantinya diterima parameter, kemudian dilakukan proses dilasi,
Nah, di sini yang membedakannya dengan yang opening ini adalah di resultnya ini nanti dia akan diisi oleh pertama itu dia akan menghitung selisih dari result variabel result ini dengan opened yang di bawah sini. Lalu setelah itu dia akan menghitung lagi selisih menguranginya hasil dari result dengan hasil dari yang telah diambil selisihnya tadi dimasukkan ke dalam result ini. Lalu di return hasil resultnya, kemudian untuk proses thickening ini dia merupakan kebalikan dari proses thinning di atas. Untuk thinning tadi dia menipiskan citra, kemudian untuk thickening ini dia akan menebalkan citra itu. Dan di sini dilakukan dilasi terlebih dahulu, lalu baru setelah itu erosi. Nah, di sini yang membedakannya adalah di line ini. Di line ini itu pertama itu dia menghitung selisih dari yang ini, error ini yang telah dilakukan erosi dengan result yang di atas ini, result dari gambar asli tadi, hasil salinannya. Kemudian setelah itu dilakukan penjumlahan, yang mana yang dijumlahkan itu adalah result yang dari gambar asli dengan selisih hasil dari proses yang di sini tadi. Dan baru setelah itu di return hasil result. Setelah itu ada fungsi gradien. Di sini fungsi gradien dilakukan proses dilasi terlebih dahulu, kemudian erosi. Kemudian setelah itu gradien ini diisi dengan hasil selisih dari dilasi dan erosi itu. Fungsi gradien ini digunakan untuk menampilkan tepi dari objek atau kontur kontur tepi dari citranya itu. Di sini dilakukan proses dari fungsi-fungsi di atas tadi, yaitu seperti dilasi, erosi, crossing, hingga gradien. Kemudian di sini adalah hasil dari proses tiap-tiap proses tadi. Lalu di sini saya membuat kernel sendiri karena sesuai pada soal diberikan kebebasan untuk membuat kernel. Kemudian ya seperti ini, saya simpan di dalam kernel variabel kernel 2. Di sini saya melakukan percobaan seperti di sini saya melakukan resize dulu menjadi 1024 kali 1024 pixel agar citranya itu terlihat lebih jelas dan mudah untuk diproses nantinya. Kemudian di sini saya melakukan proses thickening. Di sini yang pertama melakukan proses thickening sekali. Kemudian di sini melakukan proses thinning dengan menggunakan hasil dari proses thickening sebelumnya. Kemudian di sini saya melakukan proses dilasi. Dan saya melakukan thinning lagi menggunakan proses dilasi. Begitupun hingga proses gradien di bawah semuanya saya kombinasikan dengan proses thinning. Seperti erosi thinning, closing thinning, opening thinning, thinning, dan gradient thinning. Di sini saya menampilkan hasil dari masing-masing kombinasi tadi. Nah, di sini karena pada soalnya disuruh melakukan percobaan kombinasi, lalu memilih hasil kombinasi yang terbaik. Di sini menurut saya hasil kombinasi yang terbaik itu yaitu proses thickening dan thinning di sini. Dikarenakan dia melakukan proses thickening terlebih dahulu yaitu menebalkan menebalkan
foreground dari citranya yaitu atau menebalkan putih-putih dari citranya. Kemudian dilakukan thinningnya yaitu untuk menipiskan lagi tepi objek dari citranya. Dan di sini saya memilih yang thickening dan thinning. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk respon modul 5 saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.